Shalom jemaat Tuhan. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Beri kami hikmat dan wahyu Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu dengan benar. Dan jadikan mata hati kami terang untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Hari ini, siapa saja yang menyaksikan tayangan ibadah live streaming ini Tuhan, kiranya kasih anugerah Allah, perlindungan dan penyertaan Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan, terus ada dalam kehidupan kami semua. Kami rindu berpengalaman dengan Tuhan pada saat hari ini. Saat kami menyaksikan ini Tuhan, kiranya ada urapan baru, ada harapan baru dari Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam menjalani aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ke depan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami dengan pujian dan penyembahan kepadamu saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Siaplah kami untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami rindu berpengalaman denganmu pada saat hari ini. Tetap tinggal bersamamu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Katakan ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin, oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini, oh, menikmati bait-Mu Tuhan Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, waktu Tuhan pasti
Lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa, buat segala kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ku bersyukur. Mari kita katakan, kami rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari katakan, aku ingin selalu berada
di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, katakan, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Allah. Now is the time to listen to the word of God. Please listen to the word and God bless you to understand. Nama Tuhan, kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan di tengah-tengah kita membuat kita, membawa kita mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan, kami boleh ada lagi 1 minggu lagi Tuhan sudah berikan. Dan hari ini kami siap Tuhan menerima firman Tuhan. Kami sudah masuk dalam hadirat Tuhan yang indah. Kami percaya kami menerima kesembuhan, pertolongan dan berkat terobosan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak kembali sia-sia, tapi akan membawa hasil dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapan yang sama pada hamba-Mu, urapan yang sama juga pada setiap anak Tuhan. Sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan, mengalami pertobatan dan kembali berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah begitu baik, kita sampai pada minggu yang baru. Dan minggu ini saya ingin berbicara tentang bangunlah nama Tuhan. Saya percaya kepada setiap kita, firman Tuhan sudah menjelaskan berkali-kali bahwa Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dan kepada kita, waktu kita berjalan bersama Tuhan, kemuliaan Tuhan itu ditambah-tambahkan kepada kita. Ya, saya berterima kasih, bersyukur bahwa Tuhan membukakan rahasia ini kepada kita. Tapi kita harus ingat bahwa kemuliaan Tuhan itu harus diberikan, kembalikan kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan, kekayaan, pangkat jabatan, itu kemuliaan. Kemuliaan kecil yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita baca ayat pertama ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Raja, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu,
kemuliaan yang diberikan kepada kita waktu kita berjalan bersama Tuhan semakin besar, sampai nanti kemuliaan itu sempurna waktu Yesus menjemput kita kembali. Inilah firman Tuhan katakan kepada kita. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, diberikan kepada kita semakin besar. Jadi jangan kita bergaul dengan dunia ini, serupa dengan dunia ini, karena itu akan menghalangi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, sehingga kemuliaan itu tambah besar. Dan kepada kita diberikan nanti kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk membawa orang-orang lain keluar dari persoalan pergumulannya. Bukankah ini yang dibutuhkan oleh komunitas? Bukankah ini, Bapak Ibu? Keberadaan kita di kantor, kenapa sebagian dari kita tidak menjadi hamba Tuhan? Supaya kita ada di kantor, ada di sekolah sebagai guru, ada di tengah-tengah bisnis sebagai bisnismen yang akan membawa kemuliaan itu, merubah mereka. Kalau kita semua jadi hamba Tuhan, kita semua di gereja, siapa yang ada di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah industri, di tengah-tengah pendidikan? Kita semua ini sama. Membawa kemuliaan nama Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu semakin besar di tengah komunitas kita, dan orang melihat dan tertarik dan ingin menjadi pengikut Kristus. Itulah panggilan Bapak Ibu Saudara. Jangan gunakan kemuliaan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. 3 ayat 18, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Raja, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kemuliaan yang diberikan kepada kita waktu kita berjalan bersama Tuhan semakin besar, sampai nanti kemuliaan itu sempurna waktu Yesus menjemput kita kembali. Inilah firman Tuhan katakan kepada kita. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, diberikan kepada kita semakin besar. Jadi jangan kita bergaul dengan dunia ini, serupa dengan dunia ini, karena itu akan menghalangi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, sehingga kemuliaan itu tambah besar. Dan kepada kita diberikan nanti kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk membawa orang-orang lain keluar dari persoalan pergumulannya. Bukankah ini yang dibutuhkan oleh komunitas? Bukankah ini, Bapak Ibu? Keberadaan kita di kantor, kenapa sebagian dari kita tidak menjadi hamba Tuhan? Supaya kita ada di kantor, ada di sekolah sebagai guru, ada di tengah-tengah bisnis sebagai bisnismen yang akan membawa kemuliaan itu, merubah mereka. Kalau kita semua jadi hamba Tuhan, kita semua di gereja, siapa yang ada di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah industri, di tengah-tengah pendidikan, kita semua ini sama. Membawa kemuliaan nama Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu semakin besar di tengah komunitas kita, dan orang melihat dan tertarik dan ingin menjadi pengikut Kristus. Itulah panggilan Bapak Ibu Saudara. Jangan gunakan kemuliaan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. Saya ingin membahas satu pribadi yang sangat luar biasa di dalam Perjanjian Lama, namanya Nimrod. Inilah orang yang diberikan Tuhan kemuliaannya begitu besar. Nimrod sebagai orang gagah perkasa, dialah yang pertama mendirikan dinasti. Bisa dibilang dialah yang pertama mendirikan kerajaan superpower. Kalau kita selidiki lebih dalam, Nimrod ini luar biasa. Tapi kita kutip dulu dari Alkitab, Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Seperti saya katakan tadi, Nimrodlah orang yang pertama kali membangun satu kerajaan dinasti sebelum Abraham. Namanya sudah begitu besar, luar biasa Nimrod ini. Karena kemuliaan Tuhan. Ya, catat Bapak Ibu, bukan karena gagah manusia. Karena kemuliaan Tuhan, dia
diberkati Tuhan dengan kemuliaan yang sangat besar. Ya, kemudian ayat ke-9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi dia anak Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nimrod ini orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, menjadi pemburu yang gagah perkasa, menjadi seorang raja pemimpin dinasti. Inilah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang berkuasa di tengah komunitas. Tetapi Nimrod melupakan akan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Dia lupa. Dia lupa bahwa kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan, diberikan kepada Nimrod untuk dia membangun nama Tuhan, bukan membangun namanya. Dia tergelincir jatuh dalam lubang yang dalam. Dia mempunyai visi yang tiba-tiba ingin membangun menara yang sampai ke atas supaya sama keberadaannya dengan Tuhan. Ini yang membuat Nimrod jatuh. Ini seperti dosanya Hawa. Waktu Hawa digoda oleh ular, nanti engkau akan sama. Disitulah Hawa jatuh. Nimrod juga sama. Dia ingin sama. Tidak ada yang salah Bapak Ibu dengan menjadi orang yang berkuasa. Tetapi Nimrod berkuasa, dia ingin membangun menara yang sampai ke atas langit. Artinya dia ingin bersama-sama dengan Allah, menjadi orang nomor satu. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu jelas bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan tidak boleh kita pakai untuk justru melawan Tuhan. Ingin memiliki posisi yang sama dengan Tuhan. Hawa sudah jatuh, Nimrod jatuh. Maukah kita, Bapak Ibu, mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini? Haleluya. Nimrod ingin sama dengan Tuhan. Tidak boleh. Kemuliaannya datangnya dari Tuhan, kok dipakai untuk melawan Tuhan? Mari kita baca Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke bumi. Bapak Ibu, supaya mengerti, Tuhan tidak mempunyai masalah dengan Nimrod waktu dia membangun suatu kota, menara. Tetapi karena keinginannya untuk sama dengan Tuhan, membangun menara sampai ke langit, dia ingin menyamai tahtanya dengan tahta Tuhan. Ini yang salah. Dia seorang yang perkasa, dia penuh kemuliaan, dia penuh kemampuan. Karena kemuliaan Allah ada padanya. Tapi dia pakai untuk ingin sama dengan Tuhan. Mari kita bertobat hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita juga ingin kemuliaan daripada Tuhan. Kemudian kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada kita. Tapi seperti Nimrod, begitu Tuhan sudah memberikan kemuliaan yang semakin besar, tiba-tiba dia punya keinginan, ingin sama dengan Tuhan. Bukankah Hawa seperti itu? Kemuliaan Allah ada dalam Hawa. Tapi tiba-tiba dia jatuh lewat godaan iblis. Saya percaya godaan iblis nggak sekali, berkali-kali dan tepat pada satu titik lemah, Hawa jatuh, Nimrod jatuh. Dan saya berdoa hari ini, jangan ada satupun di antara kita yang menggunakan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melawan Tuhan, ingin sama dengan Tuhan. Jangan kita membangun nama kita, jangan kita membangun nama gereja, jangan kita membangun nama organisasi, nama keluarga, seolah-olah kita mau sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bertobat bersama ya. Puji Tuhan, haleluya. Saya tutup dengan Wahyu 15 ayat 4 ya. Saya percaya Bapak Ibu setuju dengan saya. Mari kita pakai kemuliaan yang Tuhan berikan untuk membangun nama Tuhan. Jangan kita ingin sama dengan Tuhan. Tuhan nomor satu, kita di bawah Tuhan. Tuhan berikan kemuliaannya semakin besar, semakin dahsyat, semakin luar biasa untuk membangun nama Tuhan. Biar nama kita semakin kecil, nama Tuhan semakin besar. Wahyu 15 ayat 4, saya baca, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu
Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Semua bangsa akan datang. Hari-hari terakhir ini, kita seperti melihat Tuhan seperti kalah. Di mana-mana dosa merebak. Tuhan seperti tersinggung. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tetap in charge, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia akan putar balikan keadaan ini, dan juga termasuk keadaan kita. Kita sekarang ini seperti minoritas. Kalau tidak ikuti yang jahat-jahat, tidak ikutin yang aneh-aneh, tidak ikutin yang miring-miring, sepertinya kita salah. Tetapi satu kali nanti, tidak lama lagi, kita akan diangkat menjadi yang teratas. Kemuliaan Tuhan nyata buat kita. Marilah kita bangun nama Tuhan, jangan nama kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Ibu, saya merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di tengah kita. Kita datang berdoa. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ke surga, mengagungkan Engkau. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, bahwa kami adalah seperti Nimrod Tuhan, yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi kami juga sadar, kami tidak ingin jatuh seperti Nimrod. Kami ingin dipakai seperti Nimrod, menjadi orang yang membangun dinasti kerajaan yang luar biasa. Tapi satu hal yang kami tidak mau. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, memakai kemuliaan yang Tuhan berikan untuk menyaingi Tuhan, menjadi sama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau beberapa waktu kami tanpa sadar sudah berusaha menjadi seperti Tuhan di tengah keluarga, di tengah bangsa, di tengah komunitas, di tengah pekerjaan. Kami sudah menghakimi orang-orang, kami sudah berlagak seperti Tuhan. Amin. Minta ampun Tuhan, dan kami mau Tuhan hari ini, kami mulai kembali lagi bergandengan tangan, membangun nama Tuhan, nama yang luar biasa itu, nama yang ajaib. Seperti Nimrod, diberikan kekuatan, tapi kami mau kembalikan semuanya bagi nama Tuhan. Dan kami percaya jemaat Tuhan diberkati, Tuhan memberkati pelayanan ini. Angkatlah pelayanan ini Tuhan, seperti Engkau mengangkat Nimrod, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang letih, lemah, lesu, dibangkitkan semangatnya oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada pada kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan menjemput kita kembali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Pakai nama Tuhan untuk menang atas kehidupan ini. Sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya. Shalom.